Pernah nggak sih kamu ngalamin ketika kamu sudah belajar tentang mindset, tentang pola pikir yang benar, kamu harus berpikir yang baik, harus berpikir sukses, tapi realitas kamu tidak kunjung membaik atau kehidupan kamu ya nyatanya tidak ada perubahan, baik mungkin dari segi emosi, dari segi respon kamu, kemudian dari segi cara kamu mengambil keputusan, dan tentunya realitas yang kamu hadapi selama ini. Nah, kenapa kira-kira seperti itu? Ada 6 piramida penyembuhan. Dari keenam ini, kebanyakan kita itu hanya berfokus pada identity atau identitas diri. Jadi, yang pertama itu adalah realitas. Realitas kita saat ini. Misalnya, realitas kamu saat ini adalah seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan atau mempunyai sebuah bisnis tertentu. Itu adalah realita kamu saat ini. Realita kamu saat ini itu kamu dapatkan karena kamu dulunya mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang kamu ambil itu akan memberikan sebuah hasil yang kamu dapatkan saat ini. Mau itu hasil yang membuatmu bahagia atau hasil yang tidak membuatmu bahagia. Yang jelas apapun itu adalah keputusan kamu. Keputusan itu didasari oleh emosi. Jadi setelah keputusan adalah emosi. Ketika emosi kita cenderung mood swings atau naik turun, tidak stabil, tidak tenang, ya maka banyak keputusan yang kita ambil berdasarkan emosi yang negatif ataupun emosi positif yang terlalu intens sehingga kita tidak bisa berpikir secara jernih. Kita tidak bisa melihat sesuatu secara objektif tapi subjektif. Sedangkan emosi dipengaruhi oleh mindset seseorang. Ketika sudut pandang seseorang itu ke arah yang bagus atau yang baik, yang memberdayakan hidupnya, maka dia akan bertumbuh lebih baik. Tapi kalau sudut pandangnya itu jelek, misalnya hidup itu susah, cari uang itu sulit, harus kerja keras misalnya, ya maka dia akan mendapati hal-hal seperti yang dia pikirkan sesuai dengan sudut pandangnya itu. Kalau aku, misalnya aku nggak suka kerja keras, aku nggak suka kerja di kantoran, aku pengennya ya kerja sendiri, aku bisa mengatur hidupku sendiri, dan tentunya hasilnya lebih banyak. Nah, ketika sudut pandangku seperti itu, ya realitasku akhirnya terbentuk seperti yang aku yakini. Tapi ada juga orang-orang yang meyakini aku kalau tidak bekerja di sebuah perusahaan atau kantor tertentu, aku nggak bisa dapetin uang, nggak bisa dapetin gaji, mau makan dari mana? Ya karena memang sudut pandangnya sudah mengerucut ke arah yang dia pikirkan tadi. Artinya dirinya terkotak-kotakan sesuai dengan apa yang dia alami, yang dia jalani selama ini. Nah, sudut pandang ini ditentukan oleh apa? Identity atau identitas diri. Bagaimana cara kamu memandang dirimu sendiri. Kalau kamu memandang dirimu itu baik, ya maka kamu akan banyak mendapatkan kebaikan. Kalau kamu memandang dirimu itu adalah seorang pegawai, ya maka kamu akan menjadi pegawai. Kalau kamu memandang dirimu adalah seorang pengusaha, entrepreneur yang sukses, ya maka kamu akan mendapati dirimu seperti itu. Jadi bagaimana cara kamu melihat dirimu sendiri itu yang akan menentukan kedepannya seperti apa. Makanya identiti diri kita sendiri itu penting. Nah, untuk kita bisa tahu identitas apa sih yang melekat di dalam diri kita, itu kamu bisa ngaca ya. Kamu bisa ngaca aja di depan cermin, kamu amati aja dirimu. Ya, ketika kamu mengamati dirimu, akan banyak muncul pikiran-pikiran yang random, yang dimana pikiran-pikiran tersebut biasanya akan ada sudut pandang yang muncul dari dalam dirimu. Misalnya, kok aku cakep ya, kok aku jelek ya, kok aku gendutan ya, kok aku mukanya kusem ya. Jadi itu sudut pandang tentang dirimu sendiri ya. Jadi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri itu akan menentukan kedepannya atau apa yang kamu dapatkan, realitas yang kamu dapatkan. Kalau kamu memandang dirimu itu seperti yang kamu inginkan, ya maka kamu akan mendapati realitas yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu memandang dirimu sesuai ke hal yang tidak kamu inginkan, ya maka kamu akan mendapati realitas yang tidak diinginkan.
inginkan. Artinya hanya perlu kita mengubah fokusnya. Jadi identity itu penting sekali. Bagaimana cara kita memandang diri, bagaimana kita meyakini diri kita. Karena apa yang kamu yakini tentang dirimu, ya maka itulah yang akan kamu dapatkan. Selanjutnya, energi. Nah, ini yang jarang dibahas. Setelah identity, jadi kalau diurutkan dari yang paling atas itu ada energi, ada identity, ada sudut pandang atau mindset. Kemudian setelah mindset nanti terpengaruh oleh sebuah emosi di bawahnya. Setelah udah ada emosi, dia akan mengambil sebuah keputusan. Ketika keputusan, maka dia akan mengubah realitas kehidupannya. Artinya, energi di sini perlu kita tingkatkan, perlu kita upgrade. Ketika kita tingkatkan energi diri kita, yang terjadi adalah banyak sekali potensi-potensi yang muncul dalam diri kita. Kita akan kembali ke fitrah kita. Apa sih fitrah manusia? Fitrah manusia itu sesuatu yang luar biasa sempurna sebenarnya. Kalau kita memahaminya, dia itu fitrahnya adalah kaya, fitrahnya adalah bahagia, fitrahnya adalah sejahtera, fitrahnya adalah sehat, damai, dan berkecukupan. Atau istilahnya kalau kita mengutip sebuah kutipan, gemah ripah loh jinawi, ya, hidup yang gemah ripah loh jinawi itu adalah fitrah manusia sesungguhnya. Jadi kalau kita jauh dari fitrah yang tadi saya sebutkan, yaitu tandanya kita sudah keluar dari fitrah yang sudah digariskan oleh manusia itu sendiri. Artinya Tuhan menurunkan kita itu tidak asal-asalan. Ya, kita sudah didesain hidup di bumi untuk menikmati alam ini. Ya, apalagi kita tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan kepulauan yang gemah ripah loh jinawi, sangat kaya sekali. Namun karena kita dijajah secara mindset, energi, kemudian secara identity, kita diubah, ya hasilnya berubah semua. Banyak dari kita yang mungkin merasa dirinya itu kekurangan, tidak sehat, tidak sejahtera, tidak damai hidupnya, tidak berkecukupan, dan tidak bahagia. Ya, itu jauh dari gemah ripah loh jinawi tadi, yang artinya kondisi masyarakat itu harusnya ya subur, makmur, sejahtera. Tapi kalau masyarakatnya itu banyak kekurangan, ya artinya kan tadi jauh dari fitrah yang sudah digariskan. Ketika kita mengolah energi tadi, maka kita akan mendekati fitrah yang sudah digariskan oleh Tuhan tadi. Ketika kita mengolah energi, meningkatkan energi, sebenarnya itu adalah upaya diri kita untuk bisa kembali ke fitrah yang sudah Tuhan gariskan. Alam semesta itu contoh seperti pohon. Dia itu netral. Dalam arti dia tidak punya ego sama sekali. Mau dikencingin, mau ditebang, mau diambil buahnya, dia nggak marah. Nah, manusia fitrahnya itu juga sama seperti itu. Tapi bedanya manusia ada ego. Nah, bisa tidak kita mengendalikan ego-ego tadi sehingga kita bisa kembali ke fitrah yang sesungguhnya, yaitu fitrah yang netral, fitrah yang kosong, di mana ketika kita kosong pasti akan isi. Ketika kita netral, ya kita sudah berada di garis atau jalur yang Tuhan tetapkan untuk kita. Artinya tadi kita mengubah piramida penyembuhan dari energi, kemudian dari identity, sudut pandang, emosi, keputusan, dan realitas, maka itu akan sangat powerful sekali. Karena kebanyakan kita hanya mengupas di wilayah identity, tidak menguliti di wilayah energinya. Nah, apa itu energinya? Aku sudah bahas di video sebelumnya, kamu bisa cek di situ. Sampai ketemu di video selanjutnya.